milenial. Kita masuk di area wayang kulit, ya Pak ya, wayang kulit. Ini saya tahu kalau ini namanya gunungan. Pasti pada saat ada pementasan wayang, ya kan, pertama itu yang muncul adalah gunungan. Sebenarnya gunungan ini kalau dari itu pralambang kita akan membahas sebuah wayang kulit. Yeah. Kulit wayang. Kenapa sebutnya wayang kulit? Yang pasti karena bahannya dari kulit. Bahannya yang dibuat dengan menggunakan kulit binatang, yaitu kulit kerbau. Biasanya ada 3 sih, kulit kerbau, sapi, dan kambing. Tapi kalau di Indonesia khususnya itu paling banyak adalah kerbau. Kenapa? Yeah. Karena kulit kerbau itu tebal, gitu ya. Jadi pada saat dibuat wayang tidak gampang robek dan tidak gampang rusak seperti itu ya. Nah, di sini ada gunungan. Apa sih, banyak memang yang menanyakan kenapa gunungan atau lambangnya seperti apa. Jadi memang kalau di dalam filosofi wayang itu makanya wayang itu kalau dibilangnya karya budaya yang sangat tinggi, adiluhung, karena dia mempunyai nilai filosofi yang sangat tinggi. Jadi ini adalah sebuah gunungan karena memang kenapa sebut gunungan, yang pertama memang bentuknya seperti gunung yang lancip ke atas gitu ya. Kalau kita bicara filosofinya, di sini ada gambar-gambar. Nah, ini melambangkan sebuah gambaran dunia, sebenarnya kehidupan manusia. Mari kita dengarkan tentang filosofi tentang gunungan di wayang. Filosofi tentang gunungan. Ini jadi, ini di sini ada beberapa gambar atau beberapa karakter-karakter. Nah, ini melambangkan sebuah lambang kehidupan atau lambang kehidupan alam semesta dan juga kehidupan manusia. Dasarnya seperti apa perjalanan manusia di dunia ini, pasti tujuannya hanya satu dan mencapai puncak yang satu, yaitu kematian. Nah, jadi di sini lambang-lambang seperti ini adalah lika-liku manusia dalam menjalani kehidupan. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang sedih, ada yang karakternya berbagai macam. Tapi pada dasarnya manusia itu hidup akan kembali kepada yang satu. Makanya ujungnya lancip. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita balik gunungan ini, ujungnya jadi di bawah, itu melambangkan sebuah hati. Kayak love, kasih sayang, dan dimana manusia itu tergantung dari hatinya. Kalau manusia itu hatinya lagi sedih, ya kenampakan dirinya akan terlihat. Seperti orang filosofi Jawa itu ya, ulas kasih, kasih sayang. Kalau secara Islamnya ya Rahman ya Rahim. Nah, di sini ada tokoh-tokoh. Ini ada Tonggok, Semar, dan Batara Guru. Nah, ini adalah dewa-dewa di dalam cerita pewayangan. Nah, ini ada Tonggok, dia bentuknya seperti ini, Semar seperti ini, Batara Guru seperti ini. Jadi memang semua ini mempunyai sebuah nilai dan filosofinya masing-masing itu di dalam bentuk wayang kulit. Karena pada dasarnya kalau wayang keseluruhan itu hanya ada 2 karakter. Ada karakter jahat dan karakter baik. Itu aja sebenarnya. Di dalam cerita pewayangan itu dasarnya panjang ceritanya, seperti apapun panjang ceritanya, itu sebenarnya yang diceritakan. Yang diceritakan bisa sebagai toladan ya. Bisa sebagai toladan. Gambaran memang hanya ada 2 karakter, baik dan buruk. Itu juga dengan manusia, ya kan? Yang akan dia terima juga baik dan buruk, bagaimana dia juga menyikapinya, baik dan kebaikan dan keburukan itu sendiri. Makanya wayang itu nggak hanya dikatakan sebagai tontonan, tapi sebagai tuntunan. Betul. Itulah wayang. Ya. Jadi memang kembali pada gunungan tadi, ini seperti adalah suatu kehidupan di alam semesta. Bagaimana manusia, sebagai tadi saya di depan saya sudah bicara bahwa wayang ini merupakan gambaran ataupun simbol dari adanya manusia, binatang, tumbuhan, benda mati, seluruh yang ada di alam semesta ini tergambar dari sebuah gunungan ini. Bagaimana mereka dalam hidup ini bisa saling melengkapi, saling membutuhkan, saling menerima, saling memberi. Jadi dalam hidup ini sebagai bahwa kita saling bekerja sama, saling membantu. Jadi harus
berselaras dengan alam semesta. Begitu. Maksudnya ya karena bahasanya ya, ada yang nggak ngerti bahasanya, jadi mereka merasa bosan, nggak ngerti. Jadi sebenarnya kalau mereka paham ceritanya, wah itu sebenarnya bagus banget. Pelajaran mereka. Ini gunungan lagi. Gunungan. Tapi dari lukisan kaca ini Punokawan. Oh gitu. Ya karena. Oke, nah kita di sini bisa melihat di sini ada lukisan kaca ya. Jadi melukis di kaca. Di sini ada dua adegan atau dua tokoh atau beberapa tokoh yang dibagi menjadi dua adegan. Iya. Nah di sini sebelah kanan di sini ada tokoh-tokoh Pandawa 5 sebutnya ya. Pandawa 5. Ada Semar, ada Pandawa itu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Nah itu Pandawa 5 ksatria, dan sebelahnya ini ada tokoh Punakawan. Semen kalau orang banyak kenalnya memang Punakawan itu ada 4 ya, Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Tapi kalau di Cirebon ini ada Punakawan 9. Nah, Punakawan 9 ini melambangkan 9 para wali. Oh, 9 para wali. Nah, makanya hanya yang ada di Cirebon tokoh Punakawan 9 ini ada di dalam di pewayangan di dalam gayanya Cirebon. Jadi pakai bahasanya itu bahasa Cirebon pastinya. Jadi memang karakter yang ada di tokoh pewayangan 9 ini melambangkan 9 para wali, karena memang di Cirebon itu kan sangat kuat ya Islaminya. Jadi memang salah satu pertumbuhan para wali itu banyak juga di Cirebon. Tapak tilasnya di sana juga banyak. Makanya di Cirebon membuat sebuah Punakawan 9 di mana ini melambangkan 9 para wali jejak perjalanan. Jadi di dalam cerita wayang ini ya seperti itu yang tadi kita bilang, banyak filosofi yang memang mungkin orang banyak belum tahu ya. Jadi dasarnya kita kalau melihat kita ya lihat wayang. Sebenarnya wayang itu sedang menceritakan. Jadi kita, dalam mengajarkan suatu agama ataupun apa dari dipadu dengan tradisi yang ada di daerah tersebut. Ya, gimana? Contohnya juga seperti ini ya. Biar wayang. Masyarakat pun bila menonton wayang ini mereka mendapatkan sebuah pesan atau kesan. Jadi mereka nggak nonton sekedar nonton, tapi mereka bisa mendapatkan sebuah ilmu, pesan dan kesannya sebagai orang manusia itu sebenarnya harus seperti apa gitu. Jadi kembali tadi bahwa ini tidak hanya menjadi tontonan, tapi bisa menjadi tuntunan. Itu yang harus tahu. Di belakang ini sama lukisan kaca juga. Nah ini karya dari Utus Susmono, mungkin banyak orang menanya. Dalang dia itu Bupati Tegal yang dulu Utus Susmono. Beliau membangun koleksinya ini. Ini lukisan kaca tentang perang Baratayuda. Itu cerita tentang Karno Kanding ya. Perang antara Arjuna dan Adipati Karna. Jadi ada Kresna dan Arjuna, itu ada Karna dan Prabu Salya. Ini perang antara sebenarnya saudara sih. Betul. Pandawa dan Kurawa sebenarnya keluarga konflik. Jadi itu dia keserakahan mengalahkan segalanya sehingga tidak peduli. Betul. Tidak peduli saudara, pokoknya gue pengen dapetin itu ya mereka sikat tanpa mereka melihat siapapun itu. Kalau udah kembali hati lagi, hatinya sudah jelek, ya perilakunya akan seperti itu sih kalau di wayang. Tapi tetap pada akhirnya kebenaran akan tetap dalam kebenaran, keburukan akan tetap dalam keburukan dan akan sirna. Ini siapa nih? Ini Baladewa. Ini ada beberapa macam baju di wayang. Oh ini yang ditahu ya. Wayang ini kan banyak nih. Arti-artian ini. Nama yang di dalam pakaian wayang. Makanya membuat wayang itu nggak gampang karena memang ada ukuran, ada caranya. Ada ukuran, ada cara, pasti juga ada tirakat. Untuk memasukkan suatu rasa di dalam wayang. Sehingga wayang itu walaupun bentuknya seperti bukan benda hidup, tapi terlihat hidup.
wayangnya seperti boneka tapi seperti hidup. Iya. Itu makanya wayang itu menjadi sebuah apa ya, boneka yang bisa berbicara. Iya. Itu adalah bentuk bagaimana kita menghargai hasil karya kita. Itu dia. Jadi kalau kita bikin sesuatu, kita membuat dengan kasih sayang kita, dengan rasa kita, pasti yang kita bikin itu, karya itu pun akan punya rasa. Punya rasa dilihat orang pun, wah, pasti orang melihatnya akan wah bagus sekali, atau orang pun akan mengagumi karena yang membuatnya itu bukan karena dia sekedar pengen bikin ataupun sekedar pengen jadi, tapi karena memang ada rasa di sini untuk membuat sesuatu, khususnya wayang, karena memang wayang ini apa khususnya dalang. Makanya kalau dalang itu mainin wayang ya mereka udah memainkan rasa di situ. Sehingga cerita itu seperti hidup, wayang itu seperti ya hidup aja, kayak orang lagi main cerita dan filosofis kayak gitu. Luar biasa memang seorang dalang ini, ya, selain dalam pengetahuan, kecerdasan, begitu juga dengan punya kekuatan fisiknya. Semalam suntuk, tidak tidur sama sekali, kemudian menceritakan suatu cerita kisah, dan memainkannya sendirian dengan berbeda-beda karakter suara. Pastinya. Ini yang menarik. Yang menarik itu yang hebatnya dalam, karena memang dia duduk sama 9 jam, tidak ada yang boleh gantiin, tidak ada yang bisa menggantikan seorang dalang, karena memang ya dia yang sutradaranya, dia yang mengatur semua cerita. Ya, makanya dalam itu ya, mau nggak ya itu kita bingung, mungkin kalau orang awam dia nggak pengen buangan kecil atau apa gitu kan, dia minum, dia makan di situ, dia merokok dan lain, dia ngopi, apapun semua dilakukan situ dari mulai sampai selesai itu tanpa ada rasa pengen, ya namanya manusia kan ya, duduk sambil minum 30 menit aja mungkin sudah pengen ke belakang segala macam. Itu tidak gitu lah, hebatnya seorang dalang yang memang sudah dikodratkan mereka juga menjadi seorang dalang, ya dia harus siap dengan segala sesuatu yang harus dia hadapi menjadi seorang dalang sih. Pasti dalam proses belajarnya sangat panjang. Pasti banyak cerita. Nanti lain kali kita akan cerita-cerita nanti dengan salah seorang dalang siapa gitu ya. Yang pasti kita di sini, saya dengan Bapak ini salut dengan dalang-dalang yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan mereka semuanya sehat ya, terus berkarya melestarikan budaya-budaya bangsa kita. Pertama, jadi wayang itu mempunyai cerita yang baku, itu pas cerita tentang Mahabharata Ramayana. Gitu. Ya, Mahabharata dulu, baru akhirnya Ramayana. Ramayana dulu, ya. Baru usul Mahabharata. Nah makanya di silsilah ini, tuh kayak inilah yang membuat sebuah cerita pakemnya wayang. Kenapa wayang itu mau dari daerah manapun, mau dari manapun asalnya, bahasanya, bentuknya, selama ceritanya tentang Mahabharata dan Ramayana, ya tokohnya ini pakem ya, membuat cerita pakem ya, sebutnya pakem cerita itu. Mau dari Jawa, mau dari Sunda, mau dari Bali, mau dari manapun, selama ceritanya tentang Mahabharata dan Ramayana, ya ceritanya itu tidak akan berubah karena mereka mempunyai sebuah karakter. Dan karakternya itu ada nama dan ada silsilah seperti ini, jadi tidak bisa dirubah. Mau misalnya Gatot Kaca, mau dari manapun daerahnya namanya Gatot Kaca, karakternya ya dia anaknya dari Bima dan sebagainya. Jadi inilah silsilah wayang ini yang membuat karakter wayang itu kuat. Cerita wayang Mahabharata yang ada Ramayana itu sampai mendunia. Karena memang ceritanya memang berasal dari India ya, cerita wayang itu. Yaitu Mahabharata. Ada beberapa versi memang India, begitu juga dengan Jawa. Ya, jadi ada juga versi Indonesianya, ada versi Indianya. Kan kalau versi Indianya kayak Pandawa 5. Kalau di versi India aslinya itu Pandawa 5 beristri 1. Pandawa 5 beristri 1. 5 orang itu istrinya hanya 1. Ya, itu hanya 1. Kalau di versinya India, namun kalau di versinya Indonesia masing-masing dari Sri Arjuna istrinya 4 segala macam. Kalau di versinya Indonesia ya,
karena memang mengikuti yang ada di Indonesia ini, kultur budaya yang ada di Indonesia. Karena kalau kita masukkan cerita wayang Mahabharata versi India aslinya, yang memang tidak masuk dalam kultur negara kita. Kayak satu orang perempuan dinikahi oleh 5 laki-laki. Jadi itu yang Mahabharata ya. Drupadi. Jadi memang ada banyak perubahan. Kayak Punakawan itu kan versinya Indonesia. Nggak ada versi India tuh, nggak ada Punakawannya. Jadi seperti itu. Jadi memang ada beberapa perubahan cerita versi India aslinya itu yang ceritanya diubah tidak di Indonesia, tapi tidak merubah dari karakter wayangnya aja. Iya. Menarik memang, dan di situ kita kalau bicara masalah Mahabharata ya, Mahabharata ini adalah komplit dengan karakter dari manusia yang ada sekarang. Jadi gambaran-gambaran dari pemerintahan siapa yang menjadi raja pada saat itu, bagaimana dengan Yudhistira memerintah, kemudian begitu juga dengan Arjuna, kemudian akhirnya dengan mereka mempunyai kerajaan masing-masing, yang kemudian ada perang Bharatayuddha hingga akhirnya gugur satu persatu. Yang menjadi raja terakhir adalah Parikesit, anak dari Arjuna, sebagai yang kita kenal sebagai kejayaan pada masa itu. Jadi memang kalau bicara wayang itu kita sama aja kayak bicara kehidupan, jadi nggak akan ada habisnya. Cerita itu akan terus bergulir selama masih ada yang memainkan. Kadang seperti itu juga, selama masih berjalannya kehidupan ya akan terus berjalan wayang itu. Karena kalau kita melihat dari pagelarannya, kayak layar, lampu blencong, itu masing-masing ada filosofi, masing-masing ada maknanya. Layar itu bagaikan sebuah dunia, ya kan? Atau dunia. Terus ada di atas itu, di atas itu sebagaikan langit. Terus kedebuk atau kedebong atau itu bumi. Dan lampu ini bagaikan matahari. Jadi pada saat lampu ini masih menyala, pagelaran akan terus berjalan. Kan? Setelah sudah selesai pagelaran atau cerita, lampu ini mati. Itu berarti selesai kehidupan. Jadi seperti itu pun itu juga filosofi dalam kehidupan filosofi dalam kehidupan seperti itu juga dengan kita nanti. Ya kehidupan ini masih ada matahari, dia akan terus berjalan seperti sekarang. Ya, kalau sudah tidak ada matahari berarti sudah habis gitu, sudah selesai perjalanan. Ini padahal sangat menarik ya, adanya kalau sekarang yang kita kenal nama wayang ini adanya pagelaran dengan cerita-cerita tersebut. Padahal di Indonesia ini banyak juga sineas muda, sineas milenial bisa juga mengambil cerita dari budaya-budaya kita sendiri, wayang yang berbagai macam dengan karakter. Seperti di India bisa bikin tentang Mahabharata dengan versi Indianya. Mari anak-anak sineas milenial Indonesia bikin cerita Mahabharata, jangan kalah dengan India, pasti bisa. Coba ini dari atas tuh. Nah ini kita bisa melihat lagi koleksi wayangnya, namanya Gatot Kaca. Ini Gatot Kaca dari berbagai daerah di Indonesia. Nah kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya dalam kasat muka kita atau dalam kasat mata kita itu ya terlihat sekali kan perbedaannya dari warna, terus tatahan, terus juga kulitnya, ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi memang berbagai macam bentuk dan berbagai macam warna, tapi dengan satu karakter. Gatot Kaca. Namanya ya Gatot Kaca. Ya. Anaknya dari Bima dan Dewi. Ya. Jadi memang inilah filosofi budaya yang ada di Indonesia, berbeda-beda, tidak tetap satu tapi juga. Tetap satu namanya. Dimana Gatot Kaca ini adalah anak dari Bima dan Dewi Arimbi. Dia adalah dari Pandawa, ya, anak dari Pandu dan Dewi. Jadi cucu dari Pandu.
di mana Arimbi ini adalah seorang raksasa ya, seorang raksasa. Tapi mempunyai kesaktian yang luar biasa, begitu juga dengan Bima. Sehingga Gatotkaca ini merupakan wadah dari segala senjata. Yeah. Makanya sebutnya tokohnya nih kebal akan segala macam senjata tajam ya. Otot kawat, tulang besi, kulit baja. Otot kawat, balung besi kan orang Jawa. Balung besi ya. Jadi memang, tapi kita bisa lihat ada cerita tentang Gatotkaca gugur kan gitu ya. Iya ada. Padahal dia dikenal dengan otot kawat, tulang besi, kulit baja, kebal, segala macam senjata tajam, tapi ada cerita tentang Gatotkaca gugur. Ya itulah manusia. Ada kelahiran, ada kehidupan, ada kematian. Jadi pada dasarnya ada filosofi dari kata itu. Ada kata kekuatan dan ada kata kematian. Dasarnya kita ini manusia itu nggak ada apa-apanya. Jangan pernah merasa kuat karena pasti ada yang lebih kuat. Gitu kan. Jangan pernah merasa kita itu kaya karena pasti ada yang lebih kaya dari kita. Jadi dasarnya kita biasa-biasa aja. Karena kematian bagian dari pengorbanan. Seperti itu. Jalanan hidup seperti itu. Wah ini menarik ya. Ini ada Belanda-Belandanya, ada Indonesianya. Jadi memang ini sebutnya namanya wayang kulit revolusi. Wayang kulit revolusi. Wayang kulit revolusi yang mana memang menceritakan tentang cerita-cerita perjuangan bangsa Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda. Nah, pemirsa nih, ada wayang kulit revolusi. Menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat penjajahan Belanda. Seperti ini. Nah, wayang kulit revolusi ini dibuat kurang lebih tahun 1950. Iya, oleh Raden Mas Said. Ya, salah satu negarawan juga. Raden Mas Said. Ya, Raden Mas Said. Jadi beliau itu juga salah satu negarawan juga budayawan pada saat itu membuat sebuah karya yaitu wayang kulit revolusi agar mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan Indonesia. Makanya di sini ada tokoh-tokoh Bung Karno, Bung Hatta, dan juga tokoh-tokoh Belanda. Dan wayang ini pun sebagian yang aslinya ada di Museum Amsterdam Belanda. Sebagian yang ini Raden Mas Said ini berarti Pangeran Sambernyowo. Betul? Ya, kalau kita sih saya juga kurang tahu ya ini yang dimaksud Raden Mas Said itu atau ada nama lain selain beliau gitu atau sebenarnya enggak sebenarnya dikenalnya sebenarnya Gunung Jati gitu ya. Kalau ini Pujangga Keraton Surakarta ini kan. Wayang ini menggambarkan keadaan masyarakat. Iya. Jadi mungkin kalau saya hemat saya ya, kalau dari Raden Mas Said dari Keraton Surakarta Hadiningrat ya mungkin adalah Pangeran Sambernyowo. Iya mungkin begitu. Jadi memang negara ya. Jadi memang beliau ini menciptakan ini nggak hanya menciptakan ini untuk mengingatkan kisah-kisah perjuangan para pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Makanya wayang kulit revolusi ini biasanya dipagelarkannya mau menjelang kemerdekaan. Menyambut kemerdekaan, pagelaran ini kita gelar di Museum Wayang. Jadi setiap tanggal 17 Agustus. Iya, mau 17 Agustus, terus mau Natal, mau Maulid, itu wayangnya masing-masing. Iya, tapi mungkin dengan cerita-cerita masing-masing yang menyesuaikan dengan eventnya. Seperti itu. Kalau event kita rutin itu sebenarnya ada setiap hari Minggu. Itu dari jam 10 sampai jam 2. Iya. Itu biasanya ada semasa pandemi kali ini kita nggak ada pagelaran rutinnya. Dan juga eventnya banyak yang kayak seperti pagelaran di ruang publik. Jadi kita datang ke wilayah-wilayah DKI Jakarta. Iya. Setiap kita datang ke sana pagelaran di wilayah-wilayah sama itu. Jadi itu menjadi sebuah media komunikasi juga untuk museum wayang yang museum wayang itu nggak hanya di Tandang. Jadi kita nggak hanya di kandang, itu bertandang di daerah-daerah. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, di sini museum wayang ini setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 2 siang ada pagelaran wayang.
Dan anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial sekarang harus tahu dan harus lihat. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 2 lihat pagelaran wayang supaya tahu cerita-cerita di zaman dahulu yang bisa menjadi tuntunan buat kehidupan kita yang akan datang. Lomba. Jadi waktu itu pernah Museum Wayang mengadakan sebuah lomba membuat wayang pada event ulang tahunnya Museum Wayang, atau sebutnya itu pekan ya. Kalau di kita itu pekan Museum Wayang Pekan Museum Wayang atau ulang tahunnya Museum Wayang. Jadi mengadakan event pameran, pagelaran, terus lomba membuat wayang dari kulit dan penjahit sampai jadi wayang. Itu prosesnya berapa lama? Itu biasanya kalau 1 minggu sampai 2 minggu itu udah. Jadi pas pada saat pembuatannya, apakah harus disaksikan, harus? Ya, mereka berkreasi sendiri. Berkreasi sendiri. Dengan tokohnya yang penting Rahwana, nanti ada tim juri, ada tim penilai. Yang bagus jadi dipamerkan. Oh, jadi memberikan hasil secara langsung ya. Ini hasil karya kita. Tapi kalau yang kemarin yang biasa ikut lomba itu biasanya anak-anak muda atau mereka-mereka yang sudah dewasa atau perorangan atau komunitas? Kalau itu sih bebas, ada waktu itu pernah kita ngundang anak sekolah, mahasiswa, mereka datang daftar untuk mengikuti lomba-lomba membuat wayang. Nanti ada instrukturnya, mereka diajarin cara membuat wayang sampai hasilnya. Nah kalau jadi kan memang sudah lama ya kegiatan ini. Ada juga yang memang dulu pernah para dalang-dalang datang untuk diundang membuat wayang langsung. Jadi tidak hanya mendalang, tidak hanya menceritakan, tetapi coba kalau buat sendiri wayangnya ini seperti karena apa? belum tentu juga dalang itu bisa membuat wayang. Gitu. Dan pembuat wayang belum tentu bisa menjadi seorang dalang. Gitu. Betul. Jadi seperti itu. Makanya karena diundang mereka dalang-dalang yang ada di Jabodetabek, mereka untuk membuat wayang. Ini seperti itu sih. Luar biasa. Lain kali Pak, ini sebagai ide aja anak-anak muda sekarang nih, mungkin ada lomba membuat wayang. Ya kan? Diberikan umur sekian sampai sekian, jangkauannya adalah anak-anak muda sekarang supaya mereka pun bisa berkarya dengan budaya kita sendiri. Ya, sebenarnya sih udah banyak sekali ya kita bekerja sama dengan orang-anak muda ya. Udah banyak sekali mereka mempunyai sebuah, mereka pengen bikin apa itu mereka datang, kita ajarkan, kita bimbing gitu. PKL segala macam. Oke, kita ada sebutnya prakarya wayang janur. Ya, itu bisa untuk SD, anak SD, TK itu kita tawarkan pada gurunya pada saat ingin berkunjung, kita tawarkan, Bu, anak-anaknya mau bikin wayang ini enggak? Gitu. Wayang janur nih, ini bagus sekali, luar biasa. Wayang janur nih namanya, jadi dibuatnya dari janur atau dari kelapa. Jadi anak-anak tinggal menyulam. Rangkanya udah kita yang bikin gitu. Jadi mereka hanya mengulang. Karena kalau mereka kita bikin wayang kulit ini kan super rumit ya. Mereka harus menata dan lain-lain. Tunggu, berarti ada filosofinya nih masalah janur nih pasti. Kenapa janur? Ya karena memang kita mengambil wayang janur ini karena kita mengambil kata dari kata wayang suket. Suket itu atau rumput. Ya. Karena rumput sudah susah nih. Rumput sudah susah. Nah, rumput sudah susah di sini, biar gampang atau gimana ya caranya biar kita bisa tetap janur dari kita kelapa. Buat itu ya akhirnya kita punya pakainya janur atau dari kelapa. Jadi direbus dulu daun kelapanya untuk menghilangkan mungkin kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Dan supaya lebih lemes ya. Direbus, setelah itu didinginkan, baru nanti kita robek-robek atau sedikit kecil gitu sesuai dengan yang dibutuhkan. Baru nanti disulam. Luar biasa. Hasilnya kita lihat nanti. Oh, ada hasilnya di sana ya? Di souvenir ada tuh yang dijual. Oh iya. Nanti kita lihat bersama-sama hasil seperti apa wayang janur.